Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 9312054919. Di sini saya akan menjelaskan materi selama satu semester ini, yaitu materi dari mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Ibu Siti Nurhayati, SHI MHUM. Yang pertama yaitu pengertian sosiologi. Menurut Alvin S. Johnson mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah bagian sosiologi jiwa manusia yang menelaah sepenuhnya realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal yang nyata seperti observasi, perwujudan lahiriah dalam kebiasaan-kebiasaan kolektif yang efektif atau organisasi-organisasi yang baku, adat istiadat sehari-hari, dan tradisi-tradisi atau kebiasaan inovatif, dan juga materi dasarnya struktur ruang dan kepadatan lembaga-lembaga hukumnya secara demografis. Yang P yaitu ruang lingkup sosiologi hukum, menyangkut kaidah-kaidah hukum dan pola perilaku sebagai ciptaan serta wujud daripada keinginan-keinginan atau kelompok-kelompok sosial. Jadi, ruang lingkupnya itu mencakup seluruh keadaan masyarakat yang ada di Indonesia. Kegunaan dari sosiologi hukum itu apa sih? Yaitu memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Jadi memberikan solusi bahwa sosiologi hukum itu penting untuk kita terapkan di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Jadi kita dapat menganalisis bagaimana sih perkembangannya hukum di masyarakat itu seperti apa. Yang ketiga yaitu memberikan kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Jadi sama ya, analisis sama evaluasi beda. Nanti kita mau evaluasi bagaimana sih kalau ini tidak efektif, kita merombak lagi kayak hukumnya gimana gitu. Yang C, kedudukan sosiologi hukum. Kedudukannya itu seperti apa sih? Sosiologi hukum dan ekonomi. Ekonomi mempelajari usaha-usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sedangkan sosiologi hukum secara material ya, tadi usaha-usaha untuk secara materialnya. Kalau ekonomi itu kan mempelajari seperti itu, kayak kebutuhannya manusia itu seperti apa gitu. Sementara sosiologi hukum adalah mempelajari unsur-unsur dalam masyarakat secara keseluruhan. Jadi kayak kebutuhannya manusia hukumnya terpenuhi, jadi kayak gitu. Kita beranjak ke yang materi yang kedua, yaitu mazhab-mazhab yang ada di dalam sosiologi hukum. Siapa saja sih mazhabnya? Kita lihat. Mazhab-mazhab sosiologi hukum. Aliran-aliran yang terbentuknya sosiologi hukum itu ada apa saja? Mazhab formalisme atau yang dipelopori oleh John Austin dan Carlson. John Austin mengatakan hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau seperti kayak presiden, terus seperti itu, atau pemegang kedaulatan, memegang kekuasaan. Perintah ini adalah untuk makhluk yang berpikir. Nah, perintah yang dimaksud tadi itu untuk orang yang untuk masyarakat atau orang yang berpikir kayak kita sebagai manusia, itu hukum diperintahkan untuk manusia seperti itu. Dan menurut Carlson atau Hans Carlson itu mengatakan seperti ini, hukum merupakan hukum yang ditunjukkan untuk memberikan penilaian apakah hukum itu adil atau kurang adil. Jadi tidak ada untuk memberikan kayak hak asasi manusia juga. Kita juga manusia juga memiliki hak dan kewajiban. Jadi kita kewajibannya menjalani atau mematuhi peraturan atau hukum, dan hak kita kalau kita mempunyai hak atas tuntutan hukum itu, maka kita juga bisa menuntut hukum kembali.
Yang kedua yaitu mazhab kebudayaan dan sejarah. Mazhab ini dipelopori oleh von Savigny mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Bahwa sebenarnya hukum ini berawal dari adat istiadat dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu aliran utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham mengatakan dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenar-benarnya dan mengurangi penderitaan. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajibannya. Haknya itu memberikan kebahagiaan atau ya karena dia itu kayak kurang adil gitu ya. Jadi dia menuntut haknya untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Oke, yang keempat yaitu aliran sociological jurisprudence yang dipelopori pada mazhab ini atau aliran ini yaitu Evgen Elrich menyatakan bahwa hukum positif dengan hukum yang hidup. Hukum ini lebih efektif bila ada di masyarakat. Jadi menurut dia itu hukum itu efektifnya itu kalau ada di masyarakat. Jadi kalau kita pikir kan nggak mungkin kalau harus gak mungkin kan hukum itu yang menjalankan hewan atau yang lainnya, tapi karena hukum itu ada di masyarakat. Yang kelima yaitu aliran realisme hukum. Aliran ini lebih menekankan bahwa hukum sebenarnya hanya terdiri dari putusan-putusan. Jadi menurut dia itu hukum itu yang menentukan itu putusan hakimnya. Benar juga sih. Oke, yang ketiga kita masuk dari materi yang ketiga saya ya sekali yaitu adalah materi tokoh-tokoh sosiologi hukum. Siapa saja sih tokoh-tokohnya? Yang pertama yaitu Karl Marx, yaitu dari tokoh Eropa Barat dulu ya. Karl Marx itu dari tokoh Eropa Barat. Yang kedua yaitu Henry S. Maine, yang ketiga yaitu Emile Durkheim, dan yang ketiga adalah Max Weber. Itu tokoh dari Eropa Barat. Dari tokoh yang dari Amerika Serikat atau tokoh-tokoh dalam sosiologi hukum ini ada dari Eropa Barat dan Amerika Serikat. Yang tadi adalah Eropa Barat dan yang ini adalah Amerika Serikat. Yang pertama yaitu Oliver Wendell Holmes, dan yang kedua yaitu Benjamin Nathan Cardoso, dan yang ketiga yaitu Roscoe Pound. Yang pertama yaitu kita bahas yang Eropa Barat dulu. Karl Marx mengatakan bahwa hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Kenapa seperti itu? Karena pertama itu hukum itu diciptakan karena adanya perpecahan dan konflik dulu, baru ada hukum. Kita menggali kayak misalkan satu contoh ada pencurian, nah hukumnya seperti apa, pasalnya gimana, kalau ada istiadat pasti ada. Yang kedua yaitu Max Weber, ini juga dari tokoh Eropa Barat dulu, mengatakan bahwa hukum sebagai kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Jadi kayak hukum ini wajib hukumnya menurut dia, wajib dipatuhi oleh masyarakat, makanya ada kata-kata paksaan. Yang ketiga yaitu tokoh Amerika Serikat ya. Kita beranjak dari Eropa Barat ke Amerika Serikat. Di sini saya ambil salah satunya yaitu Oliver Wendell Holmes. Hukum adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya gitu. Jadi di sini si Oliver Wendell Holmes ini mengatakan bahwa hukum ini adalah keputusan-keputusan hakim. Jadi kalau manusia yang lain mah biasa nggak bisa. Jadi harus menentukan dari keputusan hakim. Yang keempat, materi yang keempat yaitu tentang rancangan sosiologi hukum terhadap hukum. Nah, yang ini ada tiga kajian. Yang pertama kajian normatif, filosofis, dan yang ketiga empiris. Kita yang beranjak yang pertama yaitu kajian normatif.
adalah memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi normatif itu kayak lain kayak law in books seperti undang-undang, terus hak asasi manusia seperti itu. Yang kedua yaitu filosofis, adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam tentang hakikat dari hukum. Nah, filosofis jadi kayak filsafatnya hukum itu seperti apa, asal usulnya hukum itu seperti apa, jadi masyarakat harus tahu itu. Yang ketiga yaitu kajian empiris, adalah kajian yang memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur yang bersifat deskriptif. Nah, begini. Jadi menurut dia itu ilmu hukum ini sebagai kenyataan dari kayak sebagai contoh kayak masyarakat itu melakukan kesalahan, jadi kenyataannya seperti ini dan kulturnya bersifat deskriptif, jadi menjelaskan kayak gini gitu. Oke, yang kita beranjak ke materi yang kelima ya, yaitu tentang hukum dan struktur sosial. Nah, ini lebih menarik lagi. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan unsur-unsur sosial pokok, yakni kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Kaidah hukum adalah suatu keserasian antara ketertiban atau lahiriah dan ketentraman atau batiniah. Jadi hukum ini menganut tadi kayak ketertibannya dan menjadikan ketentraman di batinnya semua masyarakat. Seperti itu. Mekanisme pengendaliannya sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang direncanakan untuk mendidik. Seperti itu. Oke, kita beranjak ke materi yang keenam, yaitu hukum dan perubahan sosial. Bagaimana sih hukum dan perubahan sosial itu menjadi salah satunya? Yang pertama yaitu perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan kata lain, hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat, dan ini menunjukkan sifat pasif hukum, bahwa sebenarnya di Indonesia salah satunya contohnya gini. Korupsi. Pada dasarnya korupsi itu harus dihilangkan ya, karena merugikan sekali negara. Tapi begini, jika seorang itu mempunyai uang atau bisa dibeli gitu aja, masyarakat mendapat, jadi kayak hukum ini menyesuaikan perubahan masyarakat ke depannya gimana. Kayak kita melihat di 2020 banyak sekali kasus. Pertama itu COVID-19, itu mendapatkan kita ada pasal-pasalnya seperti itu. Oke, yang kedua yaitu hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Jadi kita nggak boleh terfokus, jadi kita kan sebenarnya harus ada setiap tahun perombak undang-undang ya. Tapi kadang kan masyarakat tidak bisa berpikir ke depannya itu yang terbaik dipikirkan oleh oleh pemerintahan, tapi masyarakatnya paham dulu. Kita beranjak ke materi yang ketujuh, yaitu masalah sosial, hukum, dan praktisnya. Gimana masalah sosiologi hukum kok bisa ada masalahnya? Yang pertama yaitu penegakan hukum yang dilakukan secara diskriminatif atau berpihak salah satu. Selama ini sanksi berupa hukuman lebih banyak dijatuhkan untuk pelanggaran hukum. Nah, yang kedua yaitu di setiap penegakan hukum aparat dan pendukung aparat penegak hukum sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik korupsi atau suap. Nah, seperti itu. Jadi kayak makanya di hukum di Indonesia itu lebih lemah. Karena apa? Karena penyuapan itu sangat banyak dilakukan di Indonesia, apalagi korupsi. Gak bisa itu. Bisa sebenarnya, tapi sangat sulit. Oke, kita beranjak ke materi yang ke-8, yaitu penegakan hukum. Yang tadi adalah masalahnya, ini kita beranjak ke penegakan hukumnya. Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh perintah dan oleh pengadilan. Kedua lembaga negara tersebut menjalankan fungsinya dengan cara yang berbeda. Jadi pemerintah mengajukan kayak hukuman seperti ini, tapi pengadilan lah yang berhak menentukan hukumannya itu seperti apa.
Nah, kita beranjak ke materi yang ke-9, yaitu kesadaran hukum. Pengertian kesadaran hukum adalah kesadaran seorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran itu sangat diperlukan di dalam masyarakat karena hukum ini sebenarnya penting buat mereka, tapi mereka tidak menyadari bahwa hukum itu sangat penting dan fungsinya untuk mengatur mereka sebenarnya untuk kemaslahatan atau kebaikannya. Dan begini adalah cara-cara meningkatkan kesadaran hukum. Yang pertama yaitu tindakan atau pengetahuan, tindakan. Yang kedua yaitu pendidikan, kampanye, keteladanan. Yang pertama tindakan itu ya kita memberikan tindakan, kita mencontohkan seperti sama halnya kita itu di dalam ruangan ber-AC kan tidak boleh merokok ya. Kita kan harus sama kita bekerja di situ. Jadi kita tidak boleh menyalakan rokok di sana biar kita itu dapat teladan, dapat ditiru oleh masyarakat. Kita memberikan hukum itu, kita harus menjalankan terlebih dahulu agar orang lain juga mengikuti kita, meneladani apa yang kita tindakan. Oke. Yang kedua yaitu pendidikan. Sangat penting sekali mendidik masyarakat untuk menyadari hukum itu penting. Pengetahuan yang pertama, pemahaman, kesadaran hukum untuk orang lain kayak gitu. Jadi yang ketiga kampanye, seperti halnya memberikan hukuman kayak gitu. Ada hukuman. Yang keempat keteladanan. Nah, yang tadi keteladanan dan tindakan itu berkompetisi, sama-sama pentingnya. Jadi kita harus meneladani bahwa hukum itu sangat penting. Kita beranjak ke materi yang ke-10 yaitu budaya hukum. Apa sih budaya hukum dan kepatuhan hukum itu? Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum atau aturan hukum dalam masyarakat. Contohnya, kepatuhan hukum adalah kayak adat istiadat. Hukum adat itu sudah ada sebelum Undang-Undang Dasar diciptakan. Contohnya seperti itu ya budaya hukum. Dan kebudayaan kayak misalkan ada 2 orang laki-laki, dia tidak memakai helm saat berkendara, dia sedang melaksanakan sholat Jumat. Nah itu polisi membiarkannya karena itu adalah budaya mereka, karena Jumatan itu tadi. Oke, yang ketiga yaitu yang selanjutnya adalah kepatuhan hukum. Adalah ketaatan pada hukum, kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam hidup manusia yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang patuh terhadap nilai-nilai hukum. Nah, kepatuhan hukum itu sangat penting ya. Tapi bukan berarti kita harus tunduk sekali. Materi yang ke-11. Kita beranjak ke materi yang 11 yaitu hukum sebagai sistem. Yang pertama yaitu materi yang ke-11 yaitu paradigma hukum. Hukum sebagai sistem. Yang pertama, hukum sebagai sistem nilai adalah nilai sehingga hukum dapat dilihat pula sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat ya. Yang kedua yaitu hukum sebagai ideologi. Ideologi itu idenya. Suatu norma yang berlaku di masyarakat yang beraktivitas, oleh karena itu norma harus berkaitan dengan ideologi negara. Karena jika tidak ada hukum, masyarakat akan tidak teratur atau tidak terkontrol. Jadi sakarepe dhewe lah gitu. Semaunya dia berperilaku seperti apa, ini menurutnya dia benar, padahal sebenarnya itu salah. Makanya diciptakanlah sebuah hukum. Dari ideologinya itu menggali sebuah ide-ide bagaimana sih menerapkan hukum yang baik buat masyarakat. Yang ketiga yaitu hukum sebagai rekayasa sosiologi.
bahwa putusan hukum dijatuhkan oleh hakim diharapkan mampu merubah perilaku manusia sebenarnya, tapi manusianya itu tidak pernah sadar, apalagi orang Indonesia itu sangat-sangat mengabaikan hukum yang dijatuhkan oleh hakim itu sendiri. Kita beranjak ke materi yang ke-12 ya, yaitu hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan adalah hukum di suatu negara bertujuan untuk memberikan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Ketertiban akan terjaga apabila masyarakat menaati hukum yang ada. Menurut Val Aperdon, dia mengatakan seperti ini: hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan dan asas lain yang berguna melindungi warganya dengan adil dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Jadi nggak boleh membedakan kayak ini, dia mempunyai kasta lebih tinggi, dia mempunyai uang yang lebih banyak, sedangkan orang miskin. Seperti contohnya kasus di Indonesia bahwa nenek-nenek mencuri kayu atau mengambil dahannya yang jatuh itu, mencuri kayu itu dikasih hukuman yang lebih berat, sedangkan orang yang berkorupsi dia memberikan uang untuk sebagai tebusan gantinya hukuman itu, dia bebas. Begitulah hukum di Indonesia ya. Terus sebenarnya gitu nggak adil. Oke, yang kedua, hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang ya. Kaidah-kaidah moral akan mendapat pengakuan yang konkret ketika di backup oleh aturan hukum. Oleh karenanya, keteraturan dalam masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik, yang patuh terhadap aturan hukum yang berkeadilan. Moralitas sangat penting dalam menjalankan kepemimpinan. Apabila pemimpinnya baik, maka kekuasaannya akan mensejahterakan. Jadi masyarakat juga melihat bahwa pemimpin aja seperti itu, apalagi masyarakatnya. Yang ketiga yaitu law is a tool of social engineering. Bagi Pound, dengan law is a tool of social engineeringnya, hukum itu dapat dimanfaatkan sebagai alat rekayasa masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya. Pound juga meyakini bahwa hukum itu diselenggarakan dengan tujuan maksimumkan pemuasan kebutuhan dan kepentingannya atau inverse. Pound cenderung melihat kepentingan atau bukan etika atau moral ya. Dia melihat itu hukum itu untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk etika atau moralnya buat masyarakat. Sebagai unsur hakikatnya dalam percaturan hukum, dikatakan juga pada hakikatnya hukum itu diperlukan karena dalam kehidupan ini banyak terdapat kepentingan dilindungi oleh hukum. Di sini hukum telah dijadikan identik dengan kekuasaan sehingga tidak dapat dibedakan lagi secara tegas mana hukum dan mana kekuasaan. Jadi hukum itu dijadikan kayak patokan gini loh. Aku tuh berkuasa di sini kayak pemerintah, contoh DPR. Aku lebih berkuasa daripada kamu. Aku lebih tinggi jabatanku daripada kamu. Jadi kekuasaannya hukum itu menjadi patokan untuk kekuasaan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Karena itu saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.